Kita punya sesi 3 dan sesi 3 nih kan ya? Sesi 3 dan sesi 4 akan membahas tentang orientation ya. Kingdom oriented families. Kita akan membahas tentang orientasi. Kalau saya berbicara orientasi, apa yang muncul di kepala saudara? Orientasi. Pengenalan, yes, pengenalan, very good, pengenalan. Orientasi kampus, kita belajar mengenal. Tapi apalagi pengenalan yang pertama betul bisa jadi ya. Saya taruh sih di poin yang ketiga di saya punya catatan. Tapi pengenalan itu betul orientasi. Apa lagi orientasi? Sama itu pengenalan sama. Tapi betul orientasi juga berbicara tentang posisi dan arah. Bilang dulu posisi dan arah. Jadi itu berbicara tentang posisi dan apa? Dan arah. Jadi itu bisa jadi dia adalah arah atau posisi, bisa juga pengenalan. Tapi bisa juga orientasi. Selain itu ada yang tahu apa? Yang lain. Tujuan, yes. Bisa tujuan dan fokus. Jadi orientasi bisa tujuan dan fokus. Kemudian yang terakhir, orientasi bisa saja merupakan identitas bahkan atau pilihan-pilihan kita, our preference. Misalnya orientasi politik kita, orientasi bisnis kita. Itu semua menunjukkan pada pilihan-pilihan kita. Jadi memang orientasi ini penting sekali. Nah kita sudah membahas tadi malam, kalau sudah hadir tadi malam. Siapa yang datang tadi malam? Oke, saudara pasti sudah mendengar bahwa kita punya tujuan. Dan tujuan kita jelas. Setiap kali kita belajar kerajaan, kita punya tujuan yang jelas. Bilang dulu, tujuan yang jelas. Kalau tidak punya tujuan yang jelas, berbahaya. Nah ini, tidak mempunyai tujuan adalah tujuan juga bagi beberapa orang. Itu jelas. Jadi kita mesti mengerti dengan jelas tentang orientasi yang kita miliki. Nah, bagusnya tadi Abeng telah meletakkan dasar-dasar yang bagus buat kita tentang kalau dia menggunakan istilah tadi internal map, saya menggunakan kata paradigm, it's the same word. Itu sebenarnya artinya sama, bahwa internal map kita itu sama dengan paradigm. Artinya apa yang tergambar di kepala kita, di pemikiran kita, itu yang bakal kita lakukan. Kalau kita tidak punya gambar tentang sesuatu, kita nggak tahu akan bikin apa, ya kan? Kita hanya ikutin apa yang tergambar di pemikiran kita. Jadi kalau tadi sudah dengar kata internal map, itu sebenarnya paradigm. Pola pikir kita sangat dipengaruhi oleh hal tersebut. Nah, saya mau kita baca satu ayat di Alkitab. Orientasi itu betul-betul, saudara bisa bertukar orientasi hanya karena salah informasi. Nah, informasi itu penting. Informasi yang datang pada saudara itu menjadi sangat penting. Sebab kalau informasi yang saudara terima salah, berantakan semuanya. Nah, makanya waktu Adam jatuh ke dalam dosa, betul Tuhan cari, Tuhan panggil Adam, terus Adam melakukan 3 hal tadi yang kemudian Abang jelaskan bagus sekali buat kita. Saya mau sampaikan pada saudara, karena kan dia bilang tadi, saya bersembunyi. Betul ya? Karena saya telanjang. Makanya saya takut. Dia membaginya dari 3. Diri, emosi, dan kemudian strategi yang dia miliki. Tapi tebak apa yang Tuhan tanyakan kepadanya. Coba kita lihat. Ayatnya yang ke-11 berarti ya. Tadi kan dia baca 9-10. Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-11. Saya mau fokus kepada apa yang Tuhan tanyakan. Ini pertanyaan penting sekali. Coba kita lihat pertanyaan Tuhan. Who told you? Siapa yang beritahu kamu bahwa kamu telanjang? Kejadian 3 ayatnya yang ke-11. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepada kamu bahwa engkau telanjang? Who told you? Itu kan terjemahan Inggrisnya. Siapa yang bilang buat kamu? Kamu dapat informasi ini dari mana? Siapa yang menyampaikannya kepada kamu bahwa kamu telanjang? Dari mana kamu tahu itu? Nah, tentu jawabannya kita tahu dia kemudian punya kesadaran sendiri. Tapi kesadarannya sendiri sudah tidak berorientasi pada tujuan Tuhan. Nah, ini penting sekali kita mengerti bahwa apa yang menjadi sumber informasimu menentukan pola pikirmu.
Apa yang menjadi sumber informasimu menentukan pola pikir. Makanya Tuhan tanya, who told you? Nah berarti sejak Tuhan berbicara kepada mereka sebelum kejatuhan, dan waktu Tuhan berbicara mereka setelah kejatuhan, ada yang terjadi di tengah-tengah mereka. Rupanya mereka mendengarkan percakapan antara iblis dan Hawa. Jadi informasi yang datang pada Adam datang dari sumber yang tidak dapat dipercaya. Kita sedang hidup di era di mana kebebasan informasi begitu rupa. Percayalah, kalian perlu sekali orientasi untuk dapat bertahan. Baik dalam mendidik anak, mempertahankan keluarga, mengambil sikap terhadap apa hal-hal yang bakal terjadi. Politik, sosial, media, itu semua nanti akan sangat dipengaruhi oleh orientasimu. Kamu orientasimu salah, saudara bakal mengambil keputusan yang salah. Jadi coba pertanyaan ini, who told you? Dari mana kamu dapat informasi ini? Dari mana kamu dengar ini? Orang kadangkala berpikir bahwa informasi itu adalah ya terserah. Yang penting yang benar saya terima. Mari saya beritahu pada saudara. Kalau orang Batak bilang, biar ku bilang sama kalian. Bahwa kalau bukan firman yang datang pada saudara sebagai informasi yang terpenting buat saudara, saya harus beritahu buat saudara, itu bakal berantakan seluruh kehidupan saudara. Sebab firman Tuhan yang didengar oleh Adam, terus kemudian firman Tuhan yang dilanggar oleh Hawa, itu memang punya apa yang kita sebut dengan pengalaman tangan pertama atau pengalaman tangan kedua. Everybody say pengalaman tangan pertama. First hand experience, second hand experience. Orientasi kita akan sangat ditentukan pada pengalaman tangan pertama kita. First hand experience akan menentukan sekali orientasi kita. Dapatkah saudara menggambarkan pertama kali saudara mendapatkan pekerjaan dan dapat gaji? Pernah nggak saudara dapat menggambarkan? Ya? Itu luar biasa sekali kan. Kayak ada kebanggaan tersendiri karena saudara mengalami sendiri, dapat gaji sendiri, pegang uang sendiri. Tiba-tiba saudara pegang gaji pertama, harus ada mimpi yang akan muncul, ada sesuatu. Tiba-tiba orientasimu jadi beda karena you have what they call first hand experience. First hand experience ini penting. Dari tadi yang abang jelaskan pada saudara, ada sebuah kata yang saya mau bilang untuk saudara. Kata itu adalah, kata ini yang kita tidak boleh gunakan dalam kehidupan kita. Karena ini adalah kata yang berbahaya. Ini adalah kata yang paling bahaya buat kita, adalah menganggap semua sama. Kita pikir istri kita sama dengan film yang kita tonton. Kita pikir suami kita sama dengan tetangga kita. Makanya karena generalisasi, kita memperbandingkan orang semuanya sama. Kok kamu beda sama dia? Makanya ada lagu-lagu, is it me? Kenapa tiba-tiba cewek cantik lain lebih menarik daripada istrimu? Kenapa? Generalisasi adalah hal yang paling berbahaya. Makanya di Alkitab, saudara harus mengembangkan apa yang saya sebut dengan pengalaman pribadi di dalam terhubung dengan sumber informasimu. Makanya setiap saudara perlu sekali mengenal pentingnya firman Tuhan. Kalau map saudara tidak berdasarkan firman Tuhan, tidak peduli berapa tinggi pendidikanmu, tidak peduli berapa hebat kamu berpikir, kalau bukan firman Tuhan yang alter kehidupan saudara, selesai. Bahwa intensi yang baik pun bakal jadi buruk kalau dosa yang menguasai kamu, kan? Iya kan? Berapa banyak? Kalau baca misalnya Roma pasal 6, Paulus bilang ini, yang ku kehendaki berbuat baik, tapi ujungnya adalah kejahatan. Bayangkan. Sekali lagi, generalisasi bukan hal yang bagus. Tidak selalu bagus. Apalagi sekarang, kita ini hanya alat statistik. Kita menghitung statistik karena penting. Tapi jangan.
Jangan statistik yang memandu kehidupanmu. Harusnya firman Allah. Orientasi kita harusnya firman Allah. Sebab yang pertama, mengapa? Sebab kingdom of God on earth rule by his word. Jadi kalau Tuhan memerintah di dunia ini, dia memerintah lewat firman-Nya. Dia tidak memerintah dengan hal yang lain. Dia memerintah dengan apa? Firman-Nya. Maka keluarga harusnya punya orientasi firman yang bagus. Keluarga harus punya informasi firman Tuhan yang bagus. Dan siapa yang memutuskan hal tersebut? Kepala keluarga. Jadi laki-laki harusnya terhubung dengan Tuhan jauh lebih bagus. Laki-laki harusnya mendengar suara Tuhan. Dan kita sudah drill ini berkali-kali di either Man of Honor atau dimanapun. Kalau laki-laki sumbernya nggak benar, satu rumahnya nggak benar. Itu udah jelas. Makanya laki-laki yang harus. Oh, jadi gini perempuan bagaimana? Sama juga. Sama juga. Perempuan punya masalah besar karena mereka improvisasi sendiri terlalu banyak. Jadi apa yang nggak dibilang mereka bilang Tuhan bilang, ya kan? Makanya percakapannya antara Hawa dengan iblis. Nah, apapun namanya, tapi waktu kan ada posisi di mana Hawa belum jatuh juga kan? Hawa belum jatuh juga kan? Tapi itu tuh begitu kemudian dia menerima statement dari iblis, makanya Tuhan tanya, kamu dengar itu dari mana? Who told you that? Karena Tuhan tahu sumbernya dari mana. Tuhan tahu sumbernya adalah Hawa yang bukan penerima pertama firman Tuhan. Dia second hand experience dia dari firman Tuhan. Dia dengar dari suaminya. Dia tidak menjadi sesuatu yang pertama. Makanya dia punya pertanyaan tinggi. Rasa ingin tahunya tinggi. Bilang dulu rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu sangat bagus untuk anak kecil. Orang tua gak usah. Pengertiannya begini bahwa rasa ingin tahu kita seharusnya dibatasi oleh hukum kepatutan. Kalau tidak, saudara menjadi free thinker. Dan saya tahu apa artinya jadi free thinker. Saya dulu berpikir sangat bebas. Berpikir sampai sekarang juga mungkin berpikir ada pendeta yang paling bebas itu adalah saya. Nggak ada larangan ini itu. Kau mau silakan. Karena menurut saya orang dilarang pun kalau dia punya otak sudah kayak gitu, orientasi itu tidak akan bisa, nggak bisa dia apa-apain. Pendeta mau bilang apapun, mereka bilang, iya Pak, dibuat, di belakang mereka buat juga. Di depan pendeta ini kemudian kita latih mereka menjadi munafik. Nah Hawa sebagai penerima firman tangan kedua, itu punya curiosity yang tinggi. Makanya kita diharapkan untuk mengurangi curiosity yang tidak jelas, kamu harus puas dengan firman Tuhan yang kamu terima. Everybody say content. Content. Ya, content. Apa itu? Ya, kita harus berkata, saya dengan firman Tuhan cukup. Firman Tuhan aja harusnya cukup buat kita. Tapi kita pikir nggak cukup. Mungkin karena pengajaran yang kurang, informasi yang kurang, kita kemudian cari informasi yang lain. Dan ini tipuan dunia ini selalu beritahu buat kita gini. Semakin banyak informasi, semakin banyak option, semakin bagus pilihannya. Betulkah? Hah? Padahal yang paling parah adalah ketika pilihan sangat banyak, you miss the mark sangat mungkin. Tapi kalau pilihan cuma 2 kan, either 1 or 2 kan. Tapi kalau sangat banyak, ya kita kemudian punya masalah. Nah tapi manusia suka hal seperti itu. Misalnya, ada orang yang saya tanya, ini di gereja loh ini. Kenapa kamu percaya Tuhan? Jawabannya ya siapa tahu nanti memang Tuhan ada. Saya sudah percaya sekarang. Kalau dia nggak ada, ya at least saya percaya. Kalau dia nggak ada, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau dia ada, kan kalau saya nggak percaya, lihat banget saya berpikir nih. So many option dia terima. Jadi Tuhan dia percayai bukan karena pengalaman, tapi pilihan yang dia putuskan dari banyak option yang dia punya.
Jadi saya pilih Tuhan, tapi saya juga pilih-pilih yang lain. Tapi yang penting saya sudah percaya lah. Jadi kalau pas saya mati nanti dan Tuhan ada, haleluya. Kalau tidak ada, ya nggak apa-apa. Halo? Tapi begitulah orang punya cara berpikir dengan semua filosofi yang ditawarkan dalam kehidupan mereka. Kalau saudara tidak mengizinkan firman datang pada saudara untuk lucuti semua yang lain, saudara akan punya orientasi yang terbagi-bagi. Makanya kamu tidak membangun keluargamu dalam tujuan-tujuan kerajaan. Jadi pertanyaan yang pertama adalah, who told you? Siapa yang memberitahu pada saudara? Berarti sumber informasi kita mesti jelas. Firman Tuhan. Nah, saya tidak perlu katakan pada saudara, firman Tuhan ini sebenarnya di kekristenan yang paling banyak dilecehkan. Orang lebih suka penjelasan dari firman Tuhan daripada firman Tuhan itu sendiri. Orang lebih suka dengar khotbah dari firman Tuhan dari firman Tuhan itu sendiri. Orang tidak mau mengalami firman Tuhan, padahal yang berkuasa adalah firman Tuhannya. Kalau ada yang memberi penjelasan pada saudara, itu karena manusia telah jatuh dalam dosa begitu lama, kita tidak terbiasa untuk memproses firman yang datang dalam kehidupan kita sendiri. Tapi kalau kita mulai berpikir bahwa saya akan izinkan diri saya berproses dengan firman Tuhan. Nah, bilang dulu, berproses dengan firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan datang kepada saya harusnya mulai mendengarkan. Saya mulai merenungkan. Saya mulai mempraktekkan hal yang biasa sebenarnya saya ajarkan ini. Tapi itulah orientasinya kita. Kita sering gagal di situ. Makanya kita mau cari informasi dari luar. Kita baca buku. Orang kan menjelaskan pada saudara. Di dunia informasi sekarang ini. Nanti saya sudah jelaskan kan pada saudara. Bahwa kita sedang berhubungan sama AI itu ini. Saya dikirimin sebuah video. Yang berkata bahwa umur kita tinggal 5 tahun lagi. 5 tahun lagi seluruh pekerjaan saudara diganti sama AI. Jadi otak lu gak diperlukan lagi. Kepandaianmu tidak dipentingkan lagi. Pengkhotbah AI lebih menyenangkan. Iya dong. Kamu mau khotbah apa? Dia siapin. Walaupun setelah saya cek-cek AI tidak sepintar saya. Dia bohong. Saya tanya dia gak bisa jawab. Dia tunggu saya masukin data baru dia bisa paham. Ternyata. Jadi nanti at the end of the day. Saya sudah ulang-ulang hal ini. Nanti kita akan berhadapan dengan gigantic data. Jadi kalau saudara cuma informasi saja. Gigantic data tersedia buat saudara. Tapi gigantic data it doesn't mean it's a truth. Belum tentu dia adalah kebenaran. Jadi saudara harus punya orientasi kebenaran. Dan firman Allah adalah kebenaran. Dari kebenaran firman Allah itu akan kelihatan dari buahnya. Dari buahnya nanti akan kelihatan. Yang benar akan menghasilkan kebenaran. Ditabur dalam perdamaian. Dituai di dalam hubungan yang baik. Saudara bisa baca itu di dalam Yakobus pasal 3. Ayatnya ke-17 dan 18. Tapi ini yang saya mau katakan kepada saudara. Kalau kita tidak punya pengalaman dengan hal ini, berat kita. Lalu proses. Kita perlu memproses firman Tuhan. Dia nggak datang begitu aja. Saudara perlu memprosesnya. Sebab semua yang Tuhan berikan kepada kita adalah kepercayaan. Catat ini baik-baik. Hidup ini adalah kepercayaan. Hidup ini adalah kepercayaan. We are the proprietor of nothing but steward of everything. Kita tidak memiliki apapun. Kita hanyalah pengelola daripada apapun. Betul ya? Keluarga pun dipercayakan kepadamu. Keluarga tidak diberikan secara seenaknya pada saudara. Dipercayakan pada saudara. Makanya saudara harus bertanggung jawab terhadap keluarga. Orientasimu harus benar. Kepada siapa engkau bertanggung jawab tentang keluargamu? Pada Tuhan. Pasti. Karena dia yang kasih keluarga buat saudara. Adakah dunia berikan keluarga pada saudara? Gak ada. Perhatikan yang kita kenal sebagai orang, taruhlah orang primitif yang tidak punya itu kan. Tidak punya apa? Peradaban. Tidak punya civilization. Pergilah ke Papua di sana. Dan kamu lihat bagaimana keluarga yang hampir sama dengan binatang. Hampir sama. Siapa yang paling kuat, dia punya istri paling banyak. Dan kemudian terserah dia. Keluarga seperti itu yang kamu mau? Kan tidak. Nah, firman Allah memang udah jelas.
Karena Tuhan menciptakan manusia, firman-Nya adalah landasan bagi semua civilization, semua peradaban, semua yang kita kenali dalam kehidupan ini. Makanya saudara mesti tahu, nanti saudara akan berhadapan dengan gigantic data. Tapi saudara tahu bahwa saudara punya kebenaran firman Tuhan yang tak terkalahkan oleh apapun. Itu yang saudara harus jadikan orientasi kehidupan. Jadi kalau ada yang berkata pada saudara, who told you? Saya disiplin diri saya setelah saya mengenal kebenaran ini. Saya mengenal kebenaran ini dalam orientasi pria sejati tahun 97. Itu kita kan udah tahu kebenaran. Tapi kemudian kita mesti tahu apakah kebenaran ini adalah apa yang saya temukan dari Tuhan. Hasil perenungan pribadi saya. Jadi memang untuk memproses firman Tuhan, perenungan saudara akan menjadi sangat menentukan. Oke, bilang dulu, saya mau menemukan sendiri. Kalau saudara kehilangan keinginan untuk menemukan sendiri, saya beritahu pada saudara, kamu akan terus dipimpin oleh orang lain. Kamu bukan cuma dipimpin, kamu akan dipimpong ke sana kemari oleh informasi. Kamu akan dikerjain oleh apapun yang orang sampaikan. Dan kamu akan coba, ini oke, kelihatannya oke, ternyata enggak oke. Kamu akan sini lagi, ini oke, ternyata enggak oke. Kamu akan pindah lagi, ini oke, ternyata enggak oke. Kamu tidak punya kepastian. Kalau ada yang pasti di dunia ini, hanyalah firman Tuhan. Saya ulangi, kalau ada yang pasti dalam kehidupan ini, hanyalah apa? Yang lain enggak pasti. Kepastiannya ada pada firman Tuhan. Pengetahuan boleh datang dan pergi. Hikmat boleh datang dan pergi. Apapun boleh datang dan pergi. Tapi firman Tuhan kekal selama-lamanya. Waktu Yesus ngajar murid-muridnya, dia berkata, saya tidak rubah satu titik pun dari firman Tuhan. Entah itu bentuknya Taurat, entah itu dia tidak rubah satu titik pun. Dia datang menggenapi semuanya. Sebab dia tahu langit dan bumi akan lenyap. Tapi firman Tuhan akan tetap tinggal selama-lamanya. Akan kekal selama-lamanya. Oh, that's a good thing untuk kita percayai. Bukan sesuatu yang sifatnya bakal berubah cuma karena ada teknologi yang lebih bagus kemudian dia berubah. Ya kan? Nah, disinilah kita mesti tahu orientasi kita. Saya sudah bilang, kalau saya mau buat sesuatu, saya kerjakan sesuatu, atau ada ide dalam diri saya selalu tanya, who told me this? Dari mana saya dapat ide ini? Pernah nggak trace ide datang dari mana? Pernah trace nggak? Saya berpikir ini datang dari mana ya? Ya kan? Nah, saya sudah cerita belum ini? Belum. Ya, saya belum cerita apa. Yang aja belum. Jadi karena saya dulu tahun 89, saya kan sekolah, tahun 89 itu saya sekolah di Sydney. Di sekolah yang namanya dulu itu IICM nama sekolahnya. Sekarang namanya Hillsong College. Ya, dulu namanya IICM. Jadi saya disponsorin oleh, waktu itu nama mereka masih CLC. Saya sudah lupa namanya. CLC itu apa tuh ya? Bukan City Life Church. Saya bilang crazy living creatures itu, tapi mereka bilang apa? Saya lupa. Tapi ya, CLC namanya. Christian Life Center, sorry. Pastornya adalah Frank Houston ya. Jadi saya disponsori oleh mereka, datanglah saya ke sekolah itu. Nah, waktu itu tahun pertama 88 direkturnya berganti. Jadi tahun 89 itu direkturnya ganti jadi Robert Ferguson. Kalau saudara pernah datang di itu, salah satu pembicara paling favorit di Hillsong itu namanya Robert Ferguson. Nah, dia dengan istrinya, karena saya student dari luar negeri, jadi mereka punya kebiasaan setiap 2 minggu selalu ajak student untuk makan sama keluarganya. Ya, kan. Jadi datanglah saya di rumahnya mereka makan malam, dinner. Sementara makan malam, saya baru sampai, baru duduk. Sementara Amanda istrinya mempersiapkan makanan. Anaknya yang laki-laki, namanya Andrew. Dia waktu itu umurnya 11 tahun.
Tiba-tiba Andrew dengan keras berkata begini. In the name of Jesus, go out! Maksudnya saya baru duduk di situ kan maksudnya. Maksudnya yang go out siapa dong? Saya tahu tuh kan dia sedang menengking sesuatu dong. Anak kecil ini sedang menengking sesuatu. Dia tengking siapa? Kan tidak mungkin tengking bapaknya. Dia tidak mungkin tengking mamanya atau adiknya. Ada 2 adiknya. Namanya Andrew anak ini. Anaknya Robert Ferguson. Udah diam. Terus Robert tanya, Andrew, what's happening? What's up? Because hey, we have a guest here. You do that, I can see, Jonathan's face is a bit awkward there, what happens? Apa tadi? Dan ini yang Andrew bilang rubah seluruh pemikiran saya. Andrew ngomongnya begini. Tadi Dad, waktu saya duduk, saya lihat ya Jonathan, kemudian kita duduk. Tiba-tiba di pikiran saya muncul pikiran nih. Andrew, tinggalin meja ini, naik sepedamu dan jalan-jalan. Padahal dia tahu bahwa kalau ada hamba Tuhan yang datang, dia harus duduk dan dengar sebab dia bisa dapat berkat, dia bilang. Jadi yang dia tengking itu pemikirannya. Coba lihat dulu saya baik-baik. Pernahkah saudara berpikir orientasi pemikiran saudara menyesatkan kamu dan kamu membiarkannya selagi dia masih benih jatuh pada saudara? Dia datang seperti benih aja. Sama seperti iblis berkata kepada Hawa kan, masa Tuhan bilang kayak gitu? Harusnya nanya, who told you that? Kadang-kadang kita perlu yang kayak gitu. Kita harus punya apa yang disebut dengan vigilant spirit. Dan kita harus punya roh yang memang betul-betul, yang kayak gini mesti saya perhatikan. Dari mana datang idenya? Sebelum saudara gosip, coba pikir dulu ini cerita datang dari mana. Ya toh? Bilang dulu hoax. 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 Ya, hoax. Yang benar hoax ya. Fake news. Dari mana datangnya itu? Kita tidak pernah pikirkan, tapi begitulah iblis bekerja untuk hancurkan orientasi kita. Dan waktu kita dihancurkan, makanya orang berpikir ada film yang mereka tonton, ada apa yang mereka tonton, dan kemudian mereka mulai membangun dalam hal tersebut. Bilang dulu, kebahagiaan saya sangat ditentukan oleh perkataan firman Tuhan yang disampaikan pada saya. Ya. Jadi bukan karena perkataan firman Tuhan itu adalah ini Miles Monroe bilang begini. Firman Tuhan itu it's like a big idea buat kita. Ini big idea-nya. Tapi iblis selalu datang dengan ide tandingan. Kayaknya ini jadi jauh lebih bagus. Tapi kalau kamu punya orientasi kerajaan yang kuat, kamu akan berkata enggak. Ini jadi jauh lebih penting. Firman Tuhan jadi jauh lebih penting. Mengapa firman Tuhan penting? Mengapa firman Tuhan penting? Karena begitulah orientasinya. Begitulah orientasi kerajaan Allah. Tahukah saudara, alam semesta ini, segala sesuatu ini, menurut Tuhan, itu terjadi karena firman Tuhan. Iya toh? Coba kita baca dulu ayatnya. Di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11. Ayatnya yang kedua. Atau 3. 2 kayaknya. Atau 3. Ini berarti intermittent sedang bekerja ini. Maka dia lupa-lupa 2 atau 3. Coba kita lihat. Ya, coba. Ibrani 11. Ayat 2 kayaknya. Ini Kejadian 3 ayat 11. Oke. Berarti ayat 3 lah betul. Tuh 3 kan? Bukan 2. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh apa? Firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Bilang dulu. Ini adalah dasar dari eksistensi. Dong eksistensi? Bahwa eksistensi itu ada 2. Kelihatan dan tidak kelihatan. Betul ya? Betul kan? Kalau saya bilang bahwa dia tidak kelihatan tapi dia ada, sudah percaya enggak?
Iya, karena ada banyak yang kita tidak lihat, tapi dia ada. Angin sudah nggak lihat, tapi ada. Pikiranmu kamu nggak lihat, tapi ada. Kan gak enak kalau saya bilang Anda nggak ada pikiran kan, karena memang sudah nggak lihat, tapi ada kan. Eksistensi itu memberitahukan pada kita alam semesta ini telah dijadikan oleh firman Allah. Baik yang kelihatan atau tidak kelihatan. Bahkan apa yang kelihatan tadinya nggak kelihatan. Ngeri kali. Ini kalau filsafat dia udah puter-puter kepalamu. Padahal ini simple aja. Simple aja. Bahwa firman Allah adalah dasar dari segala sesuatu kira-kira. Bahwa alam semesta ini dijadikan oleh firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi karena dia adalah dasar, kalau kamu ada di alam semesta ini, ketahuilah firman Allah itu dasarnya. Itu akan guide kita, yang akan bawa kita mencapai tujuan Allah. Oke. Saya lanjut perlahan-lahan. Bagaimana saudara berespon terhadap firman Tuhan sangat menentukan orientasi kehidupan saudara. Betul ya? Itu penting, itu penting. Makanya saudara harus membangun budaya di dalam berespon pada firman Tuhan. Budaya apa yang harus kita bangun dalam merespon pada firman Tuhan? Jelas kalau kita bilang mendengar, mendengarkan berarti taat. Bilang loh mendengar. Mendengar itu berarti taat. Jadi di either bahasa Ibrani ataupun bahasa Yunani, kata taat itu sebenarnya diambil dari kata mendengar kan? Ya toh? Shema Israel. Dengarlah Israel. Bahwa Tuhanmu itu adalah Allah. Dia adalah Esa. Dia satu. Kasihlah Tuhan Allahmu dan seterusnya. Jadi kalau kita tahu bahwa firman Tuhan itu datang kepada kita. Apa yang dia buat pertama buat kita adalah challenge our respond. Respon kita adalah dengar. Kalau kita dengar dengan baik berarti kita akan mentaati firman Tuhan. Kalau mendengar saya dan tidak mentaati, itu Anda tidak mendengar namanya. Betul ya? Itu bahasa firman Tuhan. Jadi kalau ada kata dengar itu berarti sama dengan taat. Tapi ini yang kita perlu, saya pengen sekali kita semuanya dapatkan hal ini. Ini yang harusnya membuat apa yang Abeng tadi bilang itu tadi. Internal map kita bagus. Kita punya paradigm bagus. Apa itu? Perenungan firman Tuhan. Lalu perenungan firman Tuhan. Kalau kita gagal merenungkan firman Tuhan, itu sebenarnya telah merupakan tanda bahwa Anda akan salah jalan. Firman Tuhan tidak akan mendarat dengan baik dalam kehidupan saudara. Makanya perenungan firman Tuhan penting buat saudara. Siapa yang merenungkan firman Tuhan? Siapa yang merenungkan firman Tuhan di pagi hari? Siapa yang merenungkan firman Tuhan di siang hari? Siapa yang merenungkan firman Tuhan di malam hari? Siapa yang merenungkan firman Tuhan sepanjang hari? Siapa yang tidak merenungkan firman Tuhan? Karena isunya adalah itu responmu setelah mendengar, merenungkan. Kalau kamu tidak merenungkan, possibility-nya sangat banyak. Sebab disinilah lawan kita tahu. Bilang dulu lawan. Kalau kita punya geng-geng Ambon, kita bilang jaga, jangan sampai lawan baca. Jangan sampai lawan baca. Maksudnya gini, kamu mesti jaga. Kalau lawan baca kamu berbahaya. Dan iblis telah membacanya. Kalau kamu tidak merenungkan firman Tuhan, orientasimu pasti kacau. Kalau orientasimu pasti kacau. 4 hal yang tadi pasti kacau. Pengenalanmu pasti kacau. Tujuanmu pasti kacau. Posisimu lebih kacau. Terus kemudian apa tuh? Preferensimu, pilihanmu pasti kacau. Dan kalau itu terjadi, apa yang terjadi dengan kehidupan kita? Kita sudah kacau terlebih dahulu sebelum kita buat semuanya. Terus kemudian kita salahkan orang lain. Ini nih gara-gara dia nih gue kacau nih. Gara-gara pekerjaan. Enggak, lu yang kacau dari awal. Orientasi lu udah kacau. Responmu pada sumber kacau, makanya seluruhnya kacau. Makanya kita harus bereskan dari akar. Jangan bereskan dari akar. Akarnya adalah paradigm kita. Akarnya adalah kita harus berespon benar pada firman Tuhan. Kita harus mendengar. Yang kedua kita harus apa?
merenungkan. Sebab kalau kita merenungkan, baru saudara paham. Baru saya bilang kata ini, ada isinya. Orang Kristen tidak merenungkan firman Tuhan, itu orang Kristen tidak ada isi. Pernah tahu kalau tidak ada isi? Iblis pun gak peduli. Kamu gak ada isi, dia biarin. Ngapain? Tapi begitu kamu ada isi, di situ dia akan cari cara. Makanya dia berupaya supaya kamu jangan terisi. Supaya jangan something coming into your heart. Jangan sampai ada firman Tuhan yang tinggal situ. Makanya kita bilang, masih ingat perumpamaan penabur? Kalau dia sampai jatuh, selesai. Iblis akan ambil. Yang kedua, kalau dia jatuh di tempat yang salah, respon yang salah. Yang pertama, kalau hati kita keras. Bilang dulu hati keras. Itu semua bicara respon. Bilang dulu, kekayaan dunia ini. Itu disebut dengan semak belukar itu. Semak berduri. Tapi dia berkata, tapi ada tanah yang baik. Kalau tanah yang baik, respon kita mendengar, kemudian mengerti. Mengerti karena kita merenungkannya. Kita kemudian melakukannya dalam kehidupan kita. Ada banyak orang percaya yang gagal di sini. Gagal di perenungan. Gagal. Jadi dia nggak ada isi. Bilang dulu nggak ada isi. Nah sekarang nanya-nanya dirimu dulu. Ada isinya nggak? Nah jadi iblis punya strategi. Yang saya mesti attack adalah orang yang kira dia ada isi tapi dia nggak ada isi. Dia attack perempuan. Nanti saya jelaskan dulu. Ini bukan diskriminasi. Makanya jangan salah sangka, itu jelek itu. Oke, kenapa dia menyerang perempuan? Yang pertama, karena perempuan bukan penerima tangan pertama dari firman Tuhan. Berarti perempuan punya possibility untuk dua hal tadi. Yang saya bilang tadi, second hand experience. Makanya jangan jadi second hand. Firman Tuhan tersedia buat semua orang. Biar perempuan sekarang bisa first hand langsung. Makanya sekarang lebih banyak perempuan yang mendengar suara Tuhan daripada laki-laki. Justru laki-laki tidak tahu apa penyebabnya. Banyak laki-laki adalah penggemar kamar kosong. Atau kosong. Ruang hampa. Lagi kosong. Makanya udah tahu kan. Laki-laki itu menyukai kekosongan. Iya. Dan laki-laki itu suka sekali bersembunyi di ruang hampa. Coba, kalau laki-laki bangun pagi tanya, kamu bikin apa? I don't know. Kamu bikin apa? Enggak. Coba kan, misalnya, coba perempuan laki-laki jalan, terus lihat sesuatu, terus isinya tanya buat dia, kamu bikin apa? Enggak. Terus perempuan penasaran, so perempuan udah begitu. Masa sih? Kamu gak mikir? Enggak. Percayalah, memang laki-laki gak mikir. Karena kosong. Menurut saudara, siapa yang hobinya memancing paling banyak? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki, perempuan dari mana? Mancing ikan, fishing. Udah tahu fishing. Laki-laki, kenapa dia suka memancing? Suka sekali, berjam-jam dapat kosong berjam-jam. Asumsi menyedihkan. Orang tanya pada saya, kenapa Hawa punya jawaban penuh dengan tambahan? Kan iblis bilang, enggak deh kayaknya. Masa Tuhan bilang kayak gitu? Hah? Tuhan bilang, asal jangan, pokoknya kamu jangan raba. Itu ada kata raba-raba. Oh itu Hawa yang bilang itu, Tuhan nggak bilang. Jangan raba, apalagi makan. Dari mana dia dapat kata raba itu? Bilang dulu. Ngarang. Bilang lu ngarang. Ngarang itu apa itu? Ngarang itu adalah sebuah keadaan yang kita ciptakan sendiri.
yang tidak datang dari sumber. You adding things yang tidak perlu. Dia bilang jangan raba dan jangan makan. Oh ya? Tapi sebenarnya enggak kok. Kalau kamu makan, kamu akan menjadi seperti Tuhan. Padahal manusia sudah seperti Tuhan. Bayangkan. Oh gitu ya? Kita bakal jadi kayak Tuhan. Berarti apa? Hawa itu mendengar firman Tuhan, tapi tidak punya pemahaman yang penuh dari firman Tuhan. So, he's attacked. Makanya begini, penuhlah dengan firman. Penuhlah, bukan berarti kamu gak dapat tantangan. Tantangan lebih banyak, tapi kamu udah tahu bagaimana mengatasinya. Karena kamu sudah tahu, oh ini dia. Ini bukan dari Tuhan, saya tidak perlu ikuti. Ini bukan dari sumber, saya tidak perlu ikuti. Ini ide saya bukan dari sumber, saya tidak perlu ikuti. Saya punya ide banyak sekali. Tapi saya sudah tahu, saya tidak perlu sampaikan pada istri saya. Karena bukan dari Tuhan. Banyak sekali ide saya. Saya ingin bikin ini, saya bikin ini. Ataupun ada ide yang saya anggap bagus, begitu saya sampaikan, dia juga gak setuju. Tapi saya tidak menyerah kalau itu dari Tuhan, saya paksa dia ikut. Jonathan ini sangat mencintai istrinya. Udahlah. Iya, sangat mencintai. Jadi gembala Gara Manado. Dia memang terkenal sebagai sangat dengar sama istrinya lah. Apalah namanya gitu. Satu kali dia dinasihati sama gembala garam yang satu udah pindah ke Jakarta. Dia bilang, bro, nah anak gua, kalau nggak istri bilang sesuatu lawan sedikit. Jangan sampai nyanda. Oh begitu ya bro? Iya, siap. Jadi istrinya telepon. Istrinya telepon, dia lihat istrinya langsung dia bilang, kenapa telepon? Saya lagi bicara sama Udi nih. Coba kamu kalau telepon tepat waktunya, saya lagi bicara sama orang. Terima kasih, tak tutup. Kaget dong. Dia tanya, bro, itu siapa? Ya, dia no, istri punya istri. Ih, berani ngana? Iya, berani. Kalau sebentar ada kunci ya, saya bilang aja, ma, tolong ma, buka pintu. Betul, malam dia pulang nggak dibuka di pintu sama istri. Dia di depan pintu, ma. Jadi makanya ada ide itu, dia sayang sekali sama istrinya. Kenapa? Maksud dia takut sebenarnya ini. Sayang, itu bahasa saja itu, sayang banget dia sama istrinya. Oh kalian nggak tahu bahasa itu ya? Kalau misalnya ada begini, kita itu seharusnya motivasi kita selalu harus dari hati. Tapi kalau diginiin kan beda. Itu. Dari hati motivasi. Udah. Itu udah perlu dipelajari. Itu sumbernya gak jelas itu. Saya mau bilang ini pada saudara bahwa orientasi kita itu harusnya pada firman Tuhan penuh. Makanya mendengar, merenungkan firman Tuhan itu penting sekali. Saya tadi bilang kalau kamu tidak punya pengalaman pribadi dengan hal tersebut, kamu akan ada dalam ketidakpastian. Dan ketidakpastian adalah sebuah alam yang dipakai oleh iblis sebagai tempat penggorengan yang bagus. Anda bakal digoreng, Anda akan dibingungkan, Anda akan diserang. Makanya kita perlu sekali untuk memperkuat daerah itu. Yuk kita pergi ke bagian terakhir. Orientasi kita harus pada Amsal pasal 4 ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya ke-27. Ayat sudah biasa sebenarnya ini, tapi ini orientasi. Amsal pasal 4. Nah, konteks dari ayat ini adalah hikmat. Bilang dulu hikmat. Hikmat dari Allah. Jadi hikmat ini yang berseru-seru kepada kita. Hikmat itu adalah pribadi Tuhan sendirilah. Yesus menjadi hikmat buat kita kalau kita mau tahu. Tapi ini dia ini. Ayatnya yang keempat. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Jadi memang ini mendengar. Membayar untuk mendengar firman Tuhan adalah harga bayar bagi semua pernikahan Kristen. Dengarkan firman Tuhan. Listen to the word of God.
Itu jauh. Kalau Anda mendengarkan firman Tuhan, Anda tidak perlu pergi ke psikiater. Anda tidak perlu pergi kepada counseling pernikahan. Kalau Anda mendengarkan firman Tuhan. Saya dengan Ina telah menikah tahun ini 29 tahun. Tahun ini tahun 29 tahun. Kami tidak pernah pergi ke counselor siapapun. Tidak pernah. Tidak pernah. Dan menurut kami orientasinya simpel. Kalau ini firman Tuhan kita akan ikuti. Tidak peduli bahwa kelihatan orang bilang ini benar. Tapi kalau firman Tuhan bilang itu kita dua akan tunduk ke situ. Kita tidak pusing apa kata orang. Itu penting buat kita. Oh, tapi pemimpin bilang, tidak peduli kata pemimpin, tidak peduli. Firman Tuhan. Tapi di keluarga saya, tidak peduli. Firman Tuhan lebih penting daripada budaya keluargamu. Firman Tuhan lebih penting daripada apapun. Firman Tuhan harusnya merupakan apa? Order tertinggi dari semua tingkah laku dan keputusan yang kita buat. Itu dia tuh. Perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada apa? Ucapanku. Jadi mendengar penting. Bilang dulu, membayar mendengar. Itu namanya pay attention. Cuma bahasa Inggris yang punya kata itu. Pay attention. Ya, bagus bahasa Inggrisnya. Ada yang bagus. Ada yang enggak juga. Oke, 21. Nah ini yang kedua. Ini sudah bagus. Yang kedua. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Ini yang disebut dengan perenungan. Perenungan. Bilang dulu. Perenungan itu simple sebenarnya. Orang suka tanya pada saya. Merenungkan firman Tuhan itu apa sih sebenarnya Bang Jo? Kan menurut saudara apa merenungkan firman Tuhan? Kalau menurut ayat ini merenungkan firman Tuhan itu adalah saya melihat diri saya melakukan firman Tuhan. Saya melihat diri saya, maka ini tidak menjauh dari mata saya. Saya lihat diri saya. Misalnya firman Tuhan berkata ini, saya lihat diri saya melakukannya. Itu sudah merenungkan firman Tuhan. Saya melihat diri saya melakukannya. Hormatilah ayah dan ibumu. Lihat dirimu melakukannya. Tidak perlu terlalu banyak kamu. Tunggu nanti saya ada uang. Enggak itu yang diminta. Kamu lihat dirimu melakukannya. Oh, mau partai orang tua apa ya? Oh, mungkin dia mau saya buat ini. Saya ikuti nasihatnya kah? Saya datang dan berkata kepada saya terima kasih telah menasihati saya. Mulai menghargai. Nanti parenting. Istri saya akan bahas parenting. Ya, pada saudara-saudara akan menyenangkan. Jadi sejujurnya JC dan BJ itu adalah produk dari istri saya, bukan saya. Saya banyak di luar ke siang. Jadi kalau JC dan BJ di kayak sekarang itu Marlina Patiasina. Dia tuh, saya tidak. Saya banyak keluar. Malah saya ajak anak-anak saya yang tidak dari Tuhan. Misalnya saya datang terus mereka kan anak-anak karena saya pulang kan, mau main sama mereka sibuk. Kita pergi nonton, besok ada tugas Dad, saya harus selesaikan tugas. Udah tinggalin tugas sekolah. Saya buat itu berkali-kali. Susah kita pergi nonton. Tapi anak-anak udah tahu sendiri bahwa mereka udah tahu juga, nggak tahu dari mana mereka belajar itu. Pasti Tuhan lah. Ya. Aneh juga. Ya, dan itu menurut saya adalah hal-hal yang mereka temukan dalam kehidupan kita. Kan kita tidak banyak nasihati tapi kita menunjukkannya dengan berusaha untuk menyatakannya lewat teladan. Ya toh? Coba kembali ke yang tadi. Ya toh? Nah, simpanlah menjauh dari matamu, simpanlah apa? Di lubuk hatimu. Parenting itu nanti saudara bakal tahu. Itu nanti about saudara hidupi firman Tuhan. Saya sudah ulangi katakan pada saudara-saudara yang dengar khotbah saya mungkin 2-3 kali terakhir di Garam itu. Ada sebuah quotation yang diambil. Sampai sekarang saya coba cari siapa yang mengatakannya. Itu yang berbunyi seperti ini. Dunia tidak membaca Alkitab. Dunia membaca orang Kristen. Ya statement itu. Ya toh? Mundus bibliam non legit, sed mundus Christianos legit. Dunia tidak membaca Alkitab, tapi dunia membaca orang percaya. Berarti memang kalau dia tidak terlihat dalam kehidupanmu, dunia mau baca apa? Tidak ada. Sama juga anak-anak. Anak-anak mau lihat apa? Kalau memang tidak ada dalam dirimu. Nah itu dia. Simpanlah di lubuk hatimu. Bilang simpanlah di lubuk hatimu.
Itu dalam terjemahan bahasa Inggris, treasure in your heart. Everybody say treasure. Jadi bukan cuma simpan biasa. Ada yang pernah simpan berlian kemudian dia lupa di mana dia simpan? Siapa? Mbak Dede? Setahu saya, hal yang berharga kalau saya simpan, saya mesti tahu tempatnya di mana. Betul nggak? Jadi supaya kalau saya pengen cari, saya gampang mendapatkannya. Ya, tapi ada yang simpan kemudian dia lupa. Cuman satu orang yang gitu saya kenal, namanya Marlina Patesina juga, dia juga lupa. Ada orang kasih dia cincin emas pakai berlian, dia lupa taruh di mana. Oh my God. Apa? Biar juga kasih orang, kesian. Siapa mau kasih, suamimu juga kasih kau berlian. Astaga. Makanya berlian dibilang itu modelnya kayak air mata. Air mata haru bagi yang menerimanya, bagi yang memberi. Air mata pahit, dari mana saya mendapatkannya lagi? Oke. Nah, ini menunjukkan bahwa simpanlah di lubuk hatimu. Ini menunjukkan harus ada simpanan firman Tuhan di dalam. Simpanan, treasure, savings. Kita suka simpan di bank. Padahal harusnya ada bank yang lebih dahsyat. Di mana itu? Di hatimu. Kalau itu ada di hatimu, berarti seluruh orientasimu bakal oke. Ya, akibatnya 22. Kalau ada apa di dalam hati seseorang, ini akibatnya. Karena itulah yang menjadi kehidupan. Itulah itu apa ini maksudnya? Itulah apa? Firman Allah tadi, perkataan tadi yang kita simpan di lubuk hati kita. Itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Haleluya. Bilang dulu kehidupan. Kehidupan ini terjemahan aslinya punya pengertian active life. Everybody say active life. Mau aktif kehidupan saudara? Ya, mau aktif? Ya. Orang suka tanya pada saya, kamu nih aktif sekali, bersemangat sekali karena apa? Karena di dalamnya ada sesuatu, saya yakin itu. Kalau dari saya sih dari mana? Dari mana? Otak saya mampu menampung berapa sih? Kemampuan saya mengingat bagaimana sih? Enggak lah. Kecuali di dalam saya ada sesuatu yang menjadi reason why saya begitu aktif, bersemangat. Kenapa? Ada sesuatu di dalam saya. Kehidupan aktif bagi mereka yang mendapatkannya. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Bilang dulu, kesembuhan saya ada di dalam tubuh saya. Saya bilang begini bukan berarti jangan percaya dokter, bukan. Tapi di dalam saudara sebenarnya ada. Perlahan-lahan saya mulai sadar, iya, di dalam saya ada itu. Dalam saudara ada. Kesembuhan-kesembuhan itu ada dalam diri saudara. Wah, di TikTok sudah mendengarkan bahwa kadang-kala sembuh cuma karena saudara tidak makan. Sembuh karena saudara buang obat. Ya. Jadi satu kali, saya punya tangan ini tiba-tiba terlipat begini. Bangun pagi nggak bisa naik gini. Sorry ya, ini bukan apa. Gak bisa. Sakit banget. Saya datang ke Pak William, digini-giniin. Tiba-tiba karena saya intermittent, saya buang itu metformin. Saya buang 2 obat yang tadinya saya makan. Saya buang dua-duanya. Normal. Kembali. Sedia kalah. Berarti saya berpikir, wah, saya akan izinkan kesembuhan dalam diri saya melakukan sesuatu. Ini karena firman Tuhan. Itu oke. Sudah? Oke. Nah sekarang kita pergi ke ayat yang sering sekali disalahartikan oleh orang. Nih ayat yang berikutnya. Coba kita baca. Karena itu jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa harus dijaga dengan segala kewaspadaan? Karena di dalamnya ada firman. Kalau nggak ada nggak usah dijaga. Nggak ada yang ganggu juga. Nggak ada. Ini benar, itu konteksnya. Karena kamu simpan dalam lubuk hatimu, makanya kamu harus menjaganya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Sam telah dengar khotbah ini mungkin sudah 20 kali. Coba tanya Sam. Saya telah menghabiskan waktu 20 tahun ini ulang-ulangi khotbah ini. Hanya supaya orang tetap mendapatkan kembali sukacita punya orientasi firman Tuhan. Kamu harus punya ini. Kalau sudah ini sudah dapatkan, luar biasa.
Iblis tuh gak pusing kok kalau kamu gak ada isinya, percayalah. Dia gak pusing, kamu gak ada isinya, terserah. Makanya orang yang gak ada isinya kelihatan berhasil, padahal kosong. Tebak kata kosong itu ada di mana di Alkitab? Di kitab Kejadian pasal pertama, ayat yang kedua. Bumi ini apa? Kosong. Karena gelap gulita. Kalau kosong isinya kegelapan. Makanya ini benar, tidak bercanda. Dan arti kosong, tidak berbentuk, itu semua sama. Itu artinya kematian, kehancuran. Itu semua artinya itu. Itu adalah cara kerajaan kegelapan. Dia bilang ini, hey, kita harus jaga hati kita yang berisi firman Tuhan. Jaga nggak? Jaga. Nah, dari ayat 24 sampai ayat 27, lihat bagaimana orientasi kita terjadi. Karena hal tersebut. Coba kita lihat ayat yang ke-24. Langsung. Buanglah mulut serong daripadamu. Jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Kalau kamu menyimpan firman Tuhan. Yang pertama Tuhan bereskan adalah mulutmu. Cangkem. Cuma orang Jawa yang percaya itu. Makanya yang pertama ketawa cuma Ibu Foni orang Semarang. Dodi orang kedua. Cangkem. Nah, orang Batak apa sih bilang? Muncung. Muncung. Betul. Kenapa mulut menjadi penting? Karena mulut tempat firman Tuhan diucapkan untuk manusia. Dan ini penting sekali untuk kita ketahui. Mulut saudara dengan firman Tuhan sama berkuasanya dengan firman Tuhan di mulut Allah. Orang gak percaya itu. Makanya kalau kamu bisa jaga mulutmu dengan baik, kemudian mulai mengatakan tepat waktunya, beda sekali. Ada orang ngomong sembarangan, bilang ngomong sembarangan. Terus dia kaget bahwa hal sembarangan terjadi dalam kehidupannya. Sembarang macam-macam yang sembarangan terjadi dalam kehidupannya. Tanya dulu, kamu ngomong apa dulu? Kita ngomong sembarang, terus kita berharap nggak sembarang terjadi pada kita. Entahlah. Kalau apa yang kita katakan terjadi pada kita, makanya kita harus jaga mulut serong. Dan orang yang punya firman dalam dirinya tahu persis bagaimana menjaga mulutnya. Hello? Saya senang di Garam, gosip sangat kurang. Bukan berarti tidak ada kan, kurang. Berarti upaya-upaya mengendalikannya tinggi. Seandainya tidak ada firman ya berantakan juga. Beda. Artinya saya kan mengembalakan 5 jemaat. Saya oversight ada 38 jemaat di seluruh Sulawesi dan Maluku Utara. Saya overseer mereka, saya kunjungi. Terbanyak masalah utama adalah gosip. Untung saya sudah latih itu, saya tidak tahu istri saya tidak bisa jaga hatinya mengenai hal tersebut. Tapi saya sudah terpengaruh, kasihan. Orang bicara, apalagi bicara jelek-jeleknya orang lain misalnya. Ada yang datang ke saya, Kak Jo tahu Stella? Stella siapa? Di kita ada 4 Stella. Kamu mau Stella yang mana? Stella yang mana? Stella yang ketiga atau Stella yang keempat? Nah, kalau Stella yang pertama adalah Stella Susteno. Itu Stella yang pertama. Stella pertama ada di Garam. Ini Stella yang lain menyusulkan. Ya kalau tentang Stella yang pertama, coba kamu ngomong sembarang. Coba tentang Stella yang pertama. Coba. Kita udah tahu dia. Udah kenal baik dia. Udah tahu. Nah, coba cerita sembarang. Stella, kalau orang Ambon bilang, prop. Tutup prop. Orang Ambon maksudnya, ya, enggak tahu apa artinya prop. Pokoknya prop artinya tutup mulut. Jadi orang Ambon kalau lagi marahnya, prop. Mulut tutup. Berhenti berbicara. Kadangkala mulut menjadi masalah terbesar. Kata yang dipakai di Alkitab ada sebuah kata namanya meleter. Meleter, tahu meleter? Ya, ember-ember kemana-mana. Kira-kira. Bocor-bocor kemana-mana.
kemana-mana, ngomong di sini kemana-mana. Terus enak kalau informasinya sama, kan kita sudah tahu, kita sudah cek dari pembicara pertama ke yang kedua beda, ketiga berbeda, ada proses-proses yang berbeda kan, ada trauma. Tadi ada 4 hal yang Abang bilang, ada apa? Ada value, ada authority, ada memory, ada trauma. Bayangkan kalau itu ada orang, wow, ada yang tuh kena langsung terbakar, wow, menyebarkan, ngeri banget. Makanya jangan menyampaikan hoax dilarang. Jadi kalau kita merenungkan firman Tuhan, lihat yang pertama terjadi, kita nggak ngomong sembarang. Pernah dengar suami marah kemudian ngomong nggak jelas? Itu berarti kosong dia, kosong. Makanya dia omong kosong. Oke. Udah, kita selesai dengan mulut. Oke, pindah yang berikut 25. Yang kedua adalah mata. Semua bilang mata. Mata itu adalah pandangan, visi. Mata saudara pun berubah. Matamu terus ke depan, tidak ke belakang. Saudara harus buang spion di dalam keluarga. Keluarga tidak perlu pakai spion. Supaya saudara tidak melihat ke belakang, saudara lihatnya ke depan. Karena keluarga tidak diminta untuk mundur ke belakang. Keluarga harus dilemparkan ke depan. Keluarga harus mewarisi masa depan. Mereka tidak perlu pusing masa lalu. Makanya yang di belakang dibuang jauh-jauh. Makanya dia bilang, biarlah matamu terus memandang ke depan. Kau udah gak ada spasi lah. Dan tatapan matamu tetap ke muka. Apa bedanya muka dan depan? Kamu disuruh cuci muka bukan cuci depan. Itu maksudnya. Maksudnya itu harus sama-sama fokus to the future. Depan bukan arah, tapi lebih kepada orientasi. Betul ya? Jadi ini penting sekali. Saudara masih memandang ke depan gak? Siapa dari saudara sekarang? Ini sebaiknya saudara jujur. Karena kalau ini masih ada, ini mengerikan sekali. Saudara masih mundur ke belakang. Thank you sayangku. Itu berarti saya sudah kena pollen ini. Oke. Nah, lihat ini penting karena ini orientasi. Kalau saudara masih punya orientasi ke belakang, bereskan loh itu, bereskan. Sebab kalau kamu gagal di situ, kamu biarkan, satu saat itu menjadi lubang paling besar yang akan menjatuhkan kamu. Kalau kamu mundur ke belakang, kecurigaan. Anehnya, mundur ke belakang, kamu tahu kamu tidak bisa menemukan yang sebenarnya, tapi kamu tetap berusaha mencarinya. Itu sama seperti menggali lubang kuburan. Kamu pikir kamu gali kuburan, kamu dapatin orangnya, kamu bisa bicara sama orang tersebut. Cobalah. Tidak mungkin. Muncungmu saja. Kamu tidak bisa dapat. Tidak akan kamu dapatkan apapun. Oke. Jadi sudut pandang kita berbeda. Bilang loh, perception. Tadi Abang bilang bagus banget. Bahwa orang melihat hal yang sama bisa punya kepercayaan yang berbeda. Orang melihat kejadian yang sama bisa punya pandangan yang berbeda. Jadi izinkan perbedaan sebenarnya dari sisi orientasi. Tapi kita punya fokus pada firman Tuhan. Kita boleh berbeda pandangan. Tapi begitu firman Tuhan berkata, kita harus tunduk. Ina lebih tua 2 tahun dari saya. Lebih pintar dari saya. Lebih kaya dari saya keluarganya. Ada banyak hal yang dia tahu yang saya nggak tahu. Tapi ada banyak hal yang saya tahu yang dia juga nggak tahu kan. Tapi kalau kita dua mulai paksakan apa yang kita ketahui dalam pelayanan. Dia pelayanan jauh lebih lama dari saya. Dia pelayanan sudah 44 tahun. Saya baru 42 tahun, bayangkan. Dia sudah 44 tahun loh ini itu. Dia udah jadi misioneri. Jadi kalau pelayanan dia tahu banyak. Dia tahu banyak. Dan dia bisa bilang saya lebih tahu dari kamu Job. Bisa aja. Saya lebih tahu dari kamu dek. Bisa aja. Bisa aja. Dia lebih tua 2 tahun dari saya. Tapi kan masalahnya lain. Begitu sampai pada firman Tuhan. Dan itu yang saya temukan luar biasanya Ibu Marlina ini adalah. Dia akan submit. Dia akan tunduk. Kalau itu firman Tuhan dia tidak akan bilang apa-apa. Selesai. Dan no question about it. Tidak membantah. Tidak apa-apa firman Tuhan. Siap kita buat. Selesai. Nggak ada yang lain. Nggak perlu nanya. Gini perasaan saya. Dia nggak gitu. Nggak ada.
Padahal ini ibu kan sangat perasaan. Oh iyalah. Ya. Tapi begitu firman Tuhan tunduk, perasaannya ikut tunduk. Selesai. Oke. 26. Tempuhlah jalan yang rata. Dan hendaklah tetap segala jalan. Bilang lurus jalan. Ini berarti ways of life. Jalan kehidupan. Cara hidupmu. Pola hidupmu. Perbaiki. Di sini orang membangun kebudayaan sebenarnya ini. Jalan yang rata. Dan Tuhan janji kok. Kita tidak akan lewat di jalan yang mulus. Tapi Tuhan janji dia akan meratakan jalan kita. Kalau kita percaya kepadanya. Amsal 3 ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar pada pikiranmu sendiri. Karena dia akan apa? Meluruskan jalanmu. Itu dijulis yang jelas. Cobalah. Kasih tahu lah itu. Ini penting sekali buat kita. Nah kalau kita percaya pada Tuhan, dia janji. Jalanmu akan dia ratakan. Coba. Ayat 5 dan 6 lah. Itu ayat hafalanmu dari dulu. Kamu lupa lah. Begitu pegang komputer, lupa. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan bersandar pada pengertian. Ayat 6. Karena apa? Akuilah dalam segalamu. Maka ia akan apa? Meluruskan jalanmu. He will apa? Straighten your path. Itu jelas. Yang terakhir ayatnya. Kembali ke yang tadi. Ayatnya yang ke 27. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Bilang dulu, kaki. Langkah. Jadi bayangkan. Sebenarnya kalau kita perhatikan perenungan firman Tuhan. Betul-betul membuat orientasi kita jelas. Makanya di kerajaan Allah. Kita perlu sekali berulang kali menanyakan pada diri kita. Pertanyaan ini. Apakah saya mempercayai firman Tuhan? Apakah firman Tuhan merupakan otoritas yang tertinggi dalam kehidupan saya? Adakah yang paling mempengaruhi tindakan saya? Apa yang paling mempengaruhi tindakan saya? Apakah itu karena firman Tuhan atau bukan? Tanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. Itu penting buat orientasi saudara. Sebab kalau enggak, you will find yourself. Kamu akan menemukan diri saudara dalam posisi yang vulnerable. Vulnerable. Apa artinya vulnerable? Terexpose. Easy to be attacked. Itu vulnerable. Jadi kalau saudara vulnerable, dan iblis akan berkata, this is it. Dia kemudian arahkan targetnya pada saudara. Kemudian kita menjadi bulan-bulanan dengan masalah. Bukan berarti melakukan firman Tuhan tidak ada masalah. Tapi kita tidak menjadi target. Kalau gitu, tanggung jawab kita. Langkah praktis. Siapa yang harus bertanggung jawab mengenai hal ini? Parents. Orang tua. Kita mesti tahu orientasi kita. Orientasi kita adalah orientasi kerajaan. Berarti orientasi kita harus pada apa? Firman Tuhan. Buat komitmen baru. Saya akan menjadi orang yang membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Buat itu. Jadikan sesuatu yang menyenangkan. Simple kan? Gak ada yang luar biasa. Sangat simple, sudah mendengarnya berulang-ulang kali. Tapi kita suka lupa orientasi kita. Latihan yang paling bagus adalah tanyakan pertanyaan ini. Who told you that? Who told you that? Tiba-tiba kamu mau marah pada suamimu, tanya dulu. Who told you that? Kamu tiba-tiba mau bertindak yang gak bagus pada orang lain. Who told you that? Kamu tiba-tiba mau gosipin orang lain. Who told you that? Kamu menyampaikan berita bohong. Who told you that? Waktu Tuhan tanya pada Adam, who told you that? Dia sebenarnya lagi tanya, orientasimu apa? Tahu gak Adam bilang apa? Perempuan. Perempuan. Dia mulai mencari kambing hitam. Orientasi keluarga adalah firman Tuhan. Kita harus bangun seluruh kehidupan kita di hal tersebut. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat makan siang. Haleluya. God bless you. Kita berdoa yuk. Berdoa sebentar yuk.